Halo, perkenalkan saya Kezia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi hukum bisnis mengenai crimes and torts beserta kasus terkait. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kasusnya, alangkah lebih baik bila kita mengetahui apa-apa saja yang termasuk dalam kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Berdasarkan slide yang ditampilkan, menurut KBBI Online, kejahatan adalah perbuatan yang jahat atau perbuatan yang melanggar hukum. Kejahatan sebenarnya merujuk pada tindakan yang secara jelas melanggar hukum pidana, dan kejahatan biasanya didefinisikan sebagai perilaku yang oleh hukum dianggap merugikan bagi masyarakat atau individu. Karena itu diancam dengan hukuman pidana. Sedangkan, perbuatan melawan hukum adalah istilah yang lebih luas dan mencakup segala tindakan yang melanggar hukum, baik hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi. Perbuatan melawan hukum bisa mencakup kejahatan, tetapi juga bisa mencakup pelanggaran lain seperti wan prestasi dalam kontrak, pelanggaran hak-hak sipil, atau pelanggaran peraturan administratif. Untuk menjadi pembeda dengan perbuatan melawan hukum, kejahatan memiliki beberapa karakteristik utama, diantaranya kejahatan dapat dikenakan hukuman pidana, lalu kejahatan melanggar norma sosial dan moral, kejahatan memiliki unsur kesalahan, kejahatan mengakibatkan kerugian atau bahaya, dan yang terakhir kejahatan dapat dituntut dan diadili di pengadilan. Sedangkan, perbuatan melawan hukum adalah konsep yang lebih luas daripada kejahatan. Karakteristik utamanya yaitu memiliki cakupan luas, adanya pelanggaran terhadap hukum, tidak selalu memerlukan niat jahat, terdapat sanksi dan ganti rugi, serta melibatkan proses hukum. Lalu berikut adalah contoh dari tindakan kejahatan dan perbuatan melawan hukum. Setelah kita mengetahui gambaran umum dan perbedaan kejahatan dan perbuatan melawan hukum, selanjutnya kita akan membahas kasus bisnis tentang pembocoran rahasia dagang. Ditinjau dari Detik News, kasus ini terjadi di Indonesia pada tahun 2011, di mana Hipin dihukum 1 tahun penjara karena membocorkan rahasia dagang racikan kopi. Ex-karyawan pabrik kopi CV Bintang Harapan itu dikenakan Undang-Undang Rahasia Dagang. Kasus bermula ketika Hipin bermasalah dengan majikannya. Pada November 2009, Hipin mendatangi mes karyawan untuk membujuk para karyawan dari CV Bintang Harapan pindah ke pabriknya, yaitu CV 3 Berlian. Masalah mulai timbul karena Hipin menyuruh karyawan tersebut untuk membuat sistem kerja yang sama dengan tempat yang lama, seperti proses penggorengan, penggilingan, penyaringan, sampai proses pengemasan, sehingga cita rasa kopi yang dihasilkan itu sama. Bahkan untuk jaringan pemasaran dan distribusi, Hipin juga menggunakan jejaring yang sama. Hingga akhirnya, Hipin dilaporkan ke polisi dengan dalih mencuri rahasia dagang. Lalu pada 4 Agustus tahun 2011, jaksa menuntut Hipin 1 tahun penjara karena melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Putusan ini diketok oleh Artijo Alkotsar. Namun, karena pertimbangan hakim dan faktor-faktor yang dapat meringankan hukumannya, sesuai putusan nomor 332 tahun 2013, Hipin akhirnya hanya dihukum selama 2 bulan penjara. Lalu, bagaimana hasil analisisnya? Menurut saya, kasus tersebut termasuk dalam tindak kejahatan dalam konteks hukum pidana. Mengapa begitu? Karena Hipin dituduh melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam undang-undang pidana. Selain itu, penuntutan yang diajukan oleh jaksa menunjukkan bahwa pelanggaran ini diancam dengan hukuman pidana. Dalam hal ini, ancaman hukuman adalah penjara selama 1 tahun, serta kasus ini diproses melalui jalur pidana, ditandai dengan adanya tuntutan jaksa, persidangan di pengadilan negeri, dan adanya putusan oleh hakim. Dan jika kasus ini merupakan pelanggaran dalam konteks perdata atau administratif, maka bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, karena melibatkan pasal pidana dan ancaman hukuman penjara, kesimpulannya kasus ini tergolong sebagai tindak kejahatan. Demikian materi dan kasus hukum bisnis tentang crimes and torts yang telah saya sampaikan.
Apabila ada salah kata dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.